mafia tanah rencana mau dibikin garasi di depan rumah ini. Oh, bikin garasi. Iya, Dari mana batasnya, Pak, kalau boleh tahu? dari ini Bu. Dari sini sampai sini. Loh, kayaknya ini masih dalam batas tanah saya deh, Pak. Masa sih Bu? Kok kemarin Iya. sudah saya ukur bener-bener. Iya, Pak, saya itu titen sama batas tanah saya. Apa tandanya kalau sampai diten Bu? Ini, batas tanah saya itu dari sini, ini patokannya, Pak. Tapi kemarin benar-benar sudah saya ukur Bu, dari sini sampai situ, bahwa tukang yang ukur itu sudah sesuai dengan rencana yang mau dibangun. Iya, ngerti, Pak. Tapi kan ini dalam tanah saya. Ini tanah saya yang Bapak mau bikin garasi itu. Tapi benar kok Bu, kemarin saya ukurnya bahwa itu sudah milik tanah saya. Ini tanah saya, Pak. Ini pokoknya tanah saya. Enggak Bu, kemarin sudah saya ukur benar-benar sama tukang bahwa ini sampai itu yang mau dibangun garasi ini milik tanah saya. Ih, Bapak kok ngeyel sih? Orang ini tanah saya kok. Kalau cuman tandanya kayak gini Bu, ini cuman bisa dibuat apa? Akal-akalan Bu, tanda kayak gitu. Masa tandanya kayak gitu sih? Kan emang dari sananya kayak gitu, Pak. Dari pertama saya beli tanah di sini udah emang kayak gitu. Emang sampean buat patokan ini mulai dulu, mulai tahun berapa? Saya buat patokan ini dari 2018. Pokoknya saya nggak mau tahu, bapaknya saya tuntut. Gimana ya enaknya ya? Masa mau dibongkar tanah yang sudah dibangun, mau dibuat garasi ini? Sedangkan Setelah ibu perdebatan tadi itu antara malah Bapak marah Fahmi kayak dan orang Ibu Rida, Bapak Fahmi Apa memutuskan campur untuk pengadilan menghubungi aja? kantor pertanahan. Permisi Bapak, Oh iya Pak, apa ini benar dengan Bapak kami yang barusan nelpon saya itu? iya Pak, saya telepon sampean soalnya tanah saya yang katanya kelebihan oleh ibu-ibu samping itu, katanya kelebihan bahwa saya mau bangun garasi ini, kelebihan tanahnya itu. Oh, baik Bapak, kalau gitu kita lakukan pengukuran saja Bapak, biar jelas gimana ukurannya ini. Iya baik, silakan diukur. Saya panggil ibu-ibu samping dulu ya Pak, saya panggil ukur dulu ya. Iya Pak. 1. Bu, ini tanahnya mau diukur, ya katanya tadi kelebihan. Monggo di sini juga biar sama-sama enak. Jadi gini Bapak, setelah saya melakukan pengukuran, ternyata memang benar ini kelebihan. Sekitar 40 cm ini Bapak. Apa sampean ukurnya benar-benar Pak? Soalnya kemarin sudah saya ukur juga, tanahnya itu sudah pas. Apakah sampean sudah betul ukurnya itu bahwa tanahnya kelebihan? Loh, bener Bapak, ini saya barusan sudah menghitungnya Bapak. Loh kan, bapaknya sih nggak percaya, orang udah dibilang ini tanah Merasa saya. terpojok, Bapak Fahmi memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ibu Nova, seorang konsultan hukum properti. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya ini tanah saya. Ya sudah. Selamat pagi, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Ibu Nova. Jadi begini, saya kan mau membangun garasi di depan rumah itu. Katanya ibu samping itu yang mau dibangun garasi itu tanahnya kelebihan. Jadi gimana ya? Saya lakukan. Kalau menurut saya sih, itu Bapak udah pasti apa belum? Kalau itu emang tanah Bapak. Sudah pasti Bu, tapi katanya ahli tanah kemarin yang mengukur itu karena saya kelebihan, tapi saya sudah benar-benar pasti kemarin mengukur sama tukang bangunan yang ingin membangun garasi itu bahwa tanah itu sudah benar-benar milik saya, tidak kelebihan. Kalau menurut saya ya Pak, karena ini sengketa tanah, lebih baik Bapak menghindari jalur pengadilan. Soalnya memakan waktu lebih lama dan mahal juga Bapak. Lalu bagaimana Bu yang saya lakukan dengan saya sengketa tanah ini? Kalau menurut saya sih lebih baik
jalur mediasi aja. Lebih baik Bapak sama Ibu mengundang mediator untuk menyelesaikan sengketa ini, Bapak. Baik Bu, terima kasih saran-sarannya. Ya, sama-sama. Setelah Bapak Fahmi melakukan konsultasi, Bapak Fahmi menghubungi Ibu Rina untuk melakukan mediasi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya yang menghubungi Samian kemarin sore. Oh iya ya Bapak, yang sengketa tanah itu ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mendengarkan pendapat dari pihak pertama dulu. Bapak kami silahkan diceritakan. Iya, jadi begini Bu, kemarin kan saya rencana mau membangun garasi di depan rumah itu. Katanya ibu-ibu di samping, yaitu Ibu Lida, tanahnya yang mau dibangun garasi itu kelebihan. Padahal saya sudah mengukur dengan tukang-tukang yang mau membangun garasi itu dan adik saya ini. Adiknya sebagai saksi. Iya. Ya, boleh saya mendengarkan pendapat dari adiknya? Ya Ibu, di sini saya sebagai saksi untuk kakak saya sedikit mengetahui tentang permasalahan pembangunan di garasi kakak saya. Yang dimana itu pengukurannya sesuai dengan ukuran yang kakak saya punya. Baik, karena saya sudah mendengarkan dari pendapat dari pihak pertama dan saksi pihak pertama, saya juga ingin mendengarkan dari pihak kedua dan saksi. Jadi gini Bu, memang benar Bapak kami ini ingin membangun garasi. Nah, batas garasinya itu melebihi dari tanahnya Bapak kami. Nah, jadi itu yang dipermasalahkan Bu. Oh gitu. Apakah ibu sudah yakin kalau itu memang batas tanah melebihi batas tanahnya Bapak kami dan melebihi sampai ke tanahnya ibu? Saya yakin banget, soalnya saya juga membawa saksi, yaitu saudara saya. Baik, kalau begitu saya ingin mendengarkan pendapat dari saksi pertama. Ya Bu, saya tahu waktu itu saya menemani saudara saya waktu membeli tanah dan ada patokannya. Baik, karena saya sudah mendengarkan pendapat dari pihak pertama dan pihak kedua beserta saksinya. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Fahmi, apakah sudah mengukur kembali dengan mengundang ahli tanah? Iya Bu, sudah mengundang ahli tanah. Saya juga membawa ahli tanahnya di sini. Apa benar Bapak ahli tanah yang diundang oleh Bapak Fahmi? Iya benar Ibu. Baik, boleh dijelaskan pendapat dari pengukuran Bapak kemarin? Ya memang kemarin saya sempat mengukur di tempat sana, memang benar itu tanahnya itu melebihi batas Bu. Juga tidak sesuai dengan surat-surat tanahnya dan tidak sesuai sama data fisiknya. Tapi ini di sertifikat saya sudah sesuai bahwa tanah luas yang dibangun di garasi itu tidak kelebihan. Saya juga baru membawa sertifikat ini. Saya juga membawa adik saya selaku yang saksi pengukur kemarin itu. Ya, di sini saya juga lihat di sertifikat tanah bahwa panjang atau luas tanah itu tidak melebihi batas. Itu Pak. Ya benar Bapak, atau saudara Masnya ini kemarin saya itu sudah sempat ukur sendiri, jadi nggak mungkin itu datanya itu salah Bapak. Saya kan kemarin sempat mengukur ya, jadi pas saya mengukur itu dengan data fisik sama data di lapangan itu tidak sesuai Mas ya. Loh kan emang benar, aku udah bilang itu tanahnya aku. Iya ya, baik Bapak Ibu sabar. Tapi bentar ya, jadi kan ini dari sertifikat yang dibawa oleh Bapak Fahmi ini memang berbeda dari di lapangan, data di lapangan yang sudah diukur oleh ahli tanah. Nah, Bapak Fahmi juga sudah membawa sertifikatnya, namun pemilik tanah Ibu Rida juga sudah memberitahu bahwa
Mediator melihat sertifikat dan hasil data pengukuran di lapangan. Sertifikat ahli tanah. Jadi sertifikat saya ini salah dong? Ya bisa jadi begitu Bapak, karena beda dari lapangan, beda dari penelitian dari ahli tanah di lapangan, dan yang di lapangan itu sesuai dengan sertifikatnya Ibu Rida. Kita harus mencari jalan tengah dengan dari ini sengketa ini Bapak. Gimana kalau begitu? Cara mencari jalan tengahnya gimana? Ya, saya ingin mendengarkan dulu pendapat dari Bapaknya, mintanya gimana, nanti juga dari Ibunya mintanya gimana. Nanti kita cari dari Jadi gimana ya Bu? Itu di depan rumah saya kan sudah dibangun garasi sebagian. Lalu kalau dibongkar kan ya eman Bu. Sudah membangun fondasi yang di bawahnya saja. Saya juga yang rugi. Lalu bagaimana? ya dari penjelasan Bapak kita dengan penjelasan dari Ibu Rida dulu ya. Iya Bu. Ya silakan. Ya, jadi kalau memang sudah dibangun fondasinya, ya saya meminta kompensasi atas tanah saya yang sudah dibangun oleh Bapak Fahmi. Lalu Ibu Rida minta kompensasi apa? Ya sewajarnya ya uang, Dengan bangunan berapa? ya 5 juta aja. Ya kalau menurut saya ini kan diukur dari tanahnya itu sekitar berapa Bapak? Kemarin pas ngukur itu lebihnya tuh kurang lebih 40 cm ya. 40 cm. Jadi kita cari harga pasar sekitar 40 cm. Kalau itu berapa begitu? Boleh tidak Ibu? Bagaimana Bapak? Kalau saya sih kalau 5 juta kemahalan sih Bu, karena cuma 40 cm loh Bu. Ya, Apakah boleh kurang Bu dari 5 juta? Karena hanya 40 cm. 3 juta aja. Dikurangin. Di mana Bapak? 3 juta. Saya rundingin sama adik saya dulu Iya, ya. silakan. Iya. Kemudian, Bapak Fahmi berunding dengan saksi, yaitu adik dari Bapak Fahmi itu sendiri. Setelah saya rundingan sama adik saya, saya mau minta negosiasi lagi dari Ibu Rida. Iya, silakan disampaikan kepada Ibu Rida. Baik Ibu Rida, bagaimana kalau saya membeli tanahnya itu yang seluas 40 cm saja, yang lebih dari fondasinya saya bangun untuk garasi 2.500.000 saja. Enggak Pak, saya tetap mau 3 juta. Tapi Bu, di pasaran harga tanah itu dengan luas tanah 40 cm itu harganya itu segitu ya. Kan tergantung saya Pak yang menjual Pak. Gimana Pak? Ya, kalau dari ahli tanah segitu biasanya di pasaran itu memang 3 jutaan atau di bawah itu ya Pak? Ya setahu saya kalau harga pasaran tanah buat sekarang itu sekitar kurang lebih 2.500.000 itu ya. Iya, itu gimana Ibu? Dari Itu, Bu. memang pasarannya segitu gimana? Itu Bu, ahli tanah aja sudah melihat pasarannya Bu. Masa sampai mau tidak melihat pasaran harga tanah cuma seluas 40 cm? Bagaimana kalau 2.500.000 saja Bu? Oh gitu. Ya Iya. sudah nggak apa-apa. Kalau memang dari Bapak Fahmi mau membeli 2.500.000. Berarti sepakat ini ya Bu, 2.500.000 ya? Iya, sepakat. Ya, baik. Berarti dari Bapak Fahmi mintanya 2.500.000 ya? Iya. Dari Ibu Rida sudah benar-benar oke 2.500.000. Oke. Oke, jadi Bapak Fahmi memberikan kompensasi kepada Ibu Rida sebesar 2.500.000. Sengketa batas tanah yang panas berhasil diselesaikan berkat konsultasi untuk mencari langkah tepat, penilaian ahli untuk menetapkan fakta, dan negosiasi yang berbasis data. Tetangga kembali rukun. Sahabatnya sudah